Kasubdit 4 Andik Jusen, SH SIK, dan yang saya hormati Kasubdit 5 Kombes Pol Cahyo Hutomo, SIK. Rekan-rekan media sekalian, sore ini kami dari Bareskrim, khususnya dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba, akan menyampaikan rilis terkait pengungkapan yang mungkin rekan-rekan sudah ketahui bersama, yaitu tentang pengungkapan kasus narkotika jenis ekstasi dalam kejadian laka lantas di Jalan Tol Trans Sumatera kilometer 136B yang berada di Provinsi Lampung. Di sini nanti penyidik akan menyampaikan secara detail proses-proses pengungkapan di mana tersangka sudah diketahui dan sudah di dalam penanganan Bareskrim Polri. Oleh karena itu, rekan-rekan, mari kita dengar penyampaian secara detail hasil pengungkapan kejadian tersebut yang akan disampaikan oleh Wadir Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Sunario. Untuk itu kami persilakan. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya sebagai Wadir Narkoba Bareskrim Polri yang akan menyampaikan kepada seluruh rekan-rekan tentang kejadian laka lantas di Jalan Tol kilometer 136B Sumatera Lampung, yang mana mobil tersebut adalah Ekstril dengan nomor polisi 1160 UN, mobil Ekstril berwarna hitam, yang di mana pada saat itu di dalam kendaraan tersebut ditemukan ratusan ribu ekstasi yang sampai saat ini pada saat penanganan pertama pengemudi kendaraan tersebut belum ada. Tapi setelah dilakukan penyelidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung bergabungan dengan Bareskrim Polri, Direktorat Narkoba, kita telah berhasil melakukan pengungkapan pengemudi dan pemilik ekstasi tersebut. Yang saya sampaikan di sini terlebih dahulu, tersangkanya adalah MR. Ini tersangkanya, ya, tersangkanya ini MR, umurnya 43 tahun. Sudah, ini merupakan residivis narkoba. Jumlah barang bukti yang ada kita lakukan penyitaan selama saat ini 194.631 butir yang masih utuh, yang sudah berbentuk bubuk itu seberat 3.869 gram, yang mana mobil dan plat nomor yang kita lakukan penyitaan. TKP kejadian di kilometer 136 Jalan Tol Bandung, Sumatera. Di sini perlu saya sampaikan bahwa tersangka MR adalah warga negara Indonesia bertempat tinggal di Tangerang. Dia mendapatkan perintah oleh saudara U untuk berangkat ke Palembang untuk melakukan pengambilan ekstasi. Ya, dia berangkat bersama istrinya. Istrinya berangkat ke Palembang, menginap di salah satu hotel di Palembang. Setelah sampai di Palembang, dia mendapat petunjuk
dari pemilik barang untuk mengambil barang tersebut. Nah, ternyata ada satu orang yang mengantarkan barang ke hotel tersebut, dan saudara MR dan saudara RR yang merupakan istrinya pada saat itu tinggal keluar makan siang. Dipesan saudara MR kepada si pengantar barang untuk barang itu ditinggalkan di dalam mobil Terios yang pada saat itu supirnya sudah tidak ada dan mobil itu tidak terkunci, sehingga si MR memindahkan 6 tas tersebut yang berisi inek ke mobil ekstril D1160 UN berwarna hitam. Kemudian istrinya menanyakan kepada saudara MR, barang itu apa? Dibilang si MR itu titipan barang dari temannya, dan istrinya minta mengantar ke bandara Palembang untuk berangkat ke Medan. Setelah itu diantar oleh MR ke bandara, kembali ke hotel. Si saudara MR melakukan kegiatan mengisap sabu. Setelah mengisap sabu, baru dia tujuan berangkat ke Jakarta. Sesampai di perjalanan, kendaraan MR ini ibaratnya kehabisan BBM, dia minta bantuan petugas tol untuk pengisian minyak kendaraan tersebut. Kemudian berjalan kurang lebih jam 5.40 kejadianlah kecelakaan. Ya, kejadian kecelakaan di jalan tol tersebut, yang mana petugas tol menghubungi anggota PJR, ya, menghubungi anggota PJR dan anggota TNI yang pada saat itu BKO di situ, ya. Jadi anggota TNI dan anggota PJR dan petugas tol mendatangi ke TKP, yaitu ditemukannya 6 tas yang berisikan ekstasi tersebut. Itu yang perlu saya sampaikan. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau bertanya atau bagaimana? Silakan. Ya. Sebentar dulu, bentar. Jadi itu tadi sudah penyampaian dari Pak Wadir ya terkait kronologis hasil pengungkapan. Nah, saat ini kami memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan dulu ya. Silakan sampaikan nama, kemudian dari media mana. Ada mic nggak? Nah ya, silakan. Cek. Ya, izin Pak, saya Abdi dari Tribun News. Mau nanya aja, ini kan barang buktinya ini kan ada lumayan banyak ya. Total ada 207.000 butir ya Pak. Nah, ini tuh memang dibawa ke Jakarta, emang dimaksudkan untuk diedarkan jelang Nataru atau seperti apa? Terus yang kedua, yang saya lihat juga ada lencana Polri di situ ya Pak. Mungkin bisa ditegaskan aja, apakah di sini ada keterlibatan oknum dari anggota Polri yang juga ikut mengedarkan ratusan ribu butir ekstasi ini. Terima kasih. Kita langsung ya. Tes. Untuk ekstasi tersebut, ya, apa tujuannya dibawa ke Jakarta itu dilakukan untuk penjualan, udah pasti. Apakah itu sebelum Lebaran atau sebelum Tahun Baru atau sekarang? Pada prinsipnya hasil pemeriksaan barang ini akan diedarkan di Jakarta. Kemudian untuk lencana ini ada di dalam mobil, yang mana
Mobil ini dibeli 6 bulan yang lalu oleh MR, ya, dan rencana ini sudah ada di dalam dashboard mobil tersebut. Kalau kita lihat rencana itu, kita teliti bahwa rencana yang ada di mobil sama rencana dengan polisi itu sangat berbeda. Nah, rencana polisi itu ada ciri-ciri khusus yang mungkin orang tidak mengetahuinya, dan juga ada nomor serinya, ya, terregister. Nah, ini yang di dalam mobil. Kalau yang inilah rencananya dimiliki Polri, terregister dan tahu siapa pemiliknya. Kalau ini sama sekali tidak ada, ya, itu. Bentuk ukuran dari warnanya juga berbeda, gitu. Jadi mungkin rencana ini dia dapat dari mana, dan dia juga tidak tahu rencana ini di dalam mobil ini juga tidak tahu, sebab mobil ini pada bulan Juni yang lalu baru dia beli, gitu. Baik, cukup ya. Saya kasih kesempatan 2 pertanyaan, 1, 2 ya. Itu dulu. Selamat sore Pak, saya Bene dari Kompas TV. Tadi disebutkan oleh Bapak kronologinya bahwa MR ini mendapat perintah begitu ya, telepon dari U begitu. Nah, boleh mungkin update untuk U sendiri statusnya kini bagaimana begitu, apakah DPO juga, dan juga ini dari barang-barangnya dari jaringan yang mana Pak begitu. Terima kasih. Pas ditangkap di bawah mobil. Oke. Tadi pertanyaannya tentang si U ya. U itu masih dalam pengejaran. Anggota kita masih dalam pengejaran terhadap tersangka U ini. Kalau untuk sementara berdasarkan keterangan MR, ini jaringan mana dia belum tahu, sebab dia hanya baru ngambil. Jadi kalau kita tangkap si U, baru kita mengetahui bahwa ini jaringan dari mana. Itu. Ada lagi? Baik, satu lagi, Bapak ini. Terima kasih Pak Wadir, saya Ferry Edianto dari meganews.id. Ini kan barang ini jumlahnya kalau di sini 207.000 butir pil ekstasi, dan pil ekstasi ini terkemas dalam bentuk yang rapih, dan ini kan sempat dibuang dari flyover jatuh beserta tasnya gitu kan. Saya lihat ini masih butiran-butiran masih utuh, artinya ini kualitas bagus. Jalur distribusi dari mana ini barang ini masuk sampai ke Palembang? Ya, itu yang tadi saya sampaikan, bahwa si MR ini hanya menerima barang itu di penginapan, di mobil yang terios yang dipesan di situ. Maka kita lagu pengejaran terhadap pemilik mobil terios tersebut yang mengantar barang tersebut, dan inisial U tadi yang mengatakan bahwa barang ini yang mengendalikan si MR. Jadi barang ini dari mana, jaringannya masuk mana, ini masih dalam proses penyelidikan kita. Baik ya, cukup ya. Baik, saya kasih kesempatan 1, 2, dan 3 ya. Tolong mic-nya. Sore Bapak, saya Nadia dari Antara. Izin tanya Pak, jadi kemarin Polda Lampung itu mengatakan bahwa ada 5 tas yang ditemukan, ada di depan ini kecuali yang warna hitam. Tapi di sini ada 6 tas. Ini boleh ditegaskan lagi Pak seperti apa? Gimana Mak? Kan kemarin Polda Lampung bilang ada 5 tas. Warna-warnanya ini kecuali yang hitam ini Pak. Ya. Nah di sini ada 6 tas. Boleh ditegaskan lagi Pak? Jadi seperti apa? Apakah satunya ini sempat dibawa oleh MR atau seperti apa? Ini kan semuanya datang di TKP, ditemukan di TKP. Berarti ada yang di TKP ada 6 tas ya Pak? Iya. Oh, siap. Itu. Terima kasih Pak. Baik, silakan selanjutnya. Baik Pak, saya Hamam dari Tempo.
Pak Wadir mau tanya, di TKP itu kan anggota TNI yang di PKO di sana sempat membantu mengevakuasi. Apa sih yang mereka lakukan? Kalau di video itu kan yang beredar kan mereka memegang barang bukti tanpa sarung tangan gitu. Sebenarnya prosedurnya bagaimana sih untuk ketika ada barang bukti gitu? Apakah bisa dipegang tanpa pengaman sarung tangan gitu? Itu aja Pak. Sebetulnya kalau kita lihat itu ya profesional aja, profesional bagaimana, apakah dia maksudnya pakai sarung tangan atau bagaimana gitu ya, maksudnya seharusnya gitu. menggunakan sarung tangan, Harusnya kayak gitu, ya. Ya, satu lagi. Halo Pak, izin saya Wildan Noviansa dari Detikom. Mau bertanya Pak soal keterlibatan MR ini yang pertama, ini berapa kali beraksi ya Pak ya? Berapa kali pengiriman yang dia lakukan, terus berapa upah yang dijanjikan ke dia, duitnya buat apa gitu. Terus yang kedua, kan sebelumnya sempat dibilang kalau misalkan si MR ini mikroslip ya Pak, dan sebelumnya juga dijelaskan kalau misalkan si MR ini mengkonsumsi sabu. Jadi sebetulnya kecelakaan yang terjadi ini apakah mikroslip atau dalam pengaruh sabu itu Pak? Terima kasih banyak. 36. Oke. Ini kegiatan ini sudah kedua kalinya. Ya, kedua kalinya. Yang pertama itu 3 bulan yang lalu dengan jasad daripada tersangka pada saat itu adalah sebesar 100 juta. Itu. Oke. Ya, untuk kehidupannya sehari-hari, kebutuhannya sehari-hari, mungkin namanya manusia kan, pasti untuk kebutuhannya sehari-hari gitu. Penegasan soal penyebab kecelakaannya apakah karena mikroslip itu atau yang sebelumnya sempat dijelaskan atau karena pengaruh? Oke. Itu Pak. Satu, itu yang saya katakan dari awal, si tersangka ini awalnya menggunakan sabu, ya. Mungkin pada saat itu sudah kecapean, sebab jam 5 subuh kecelakaan ini terjadi. Itu aja. Baik, cukup ya. Saya rasa cukup teman-teman. Baik. Ada yang mau sampaikan? Cukup. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Kami berharap dan meminta doanya untuk rekan-rekan dan masyarakat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat para penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Narkoba dapat mengungkapkan kasus ini seterang-terangnya sampai ke bandar-bandar dan jaringan-jaringan yang mungkin bisa juga dilakukan terkait dengan jaringan internasional. Ya, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.